Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wahidi Hakim, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang The Public Good Game, atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan permainan publik yang baik. Di dalam The Public Good Game ini dikenal sebuah teori yang bernama game teori atau teori permainan. Game teori merupakan sebuah teori tentang bagaimana kita dalam mengambil keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih yang berada dalam perselisihan atau konflik. Lalu, apa tujuan dari game teori ini? Jawaban singkatnya adalah menang. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. One knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for that. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali toko yang menawarkan produk sejenis, namun memiliki lokasi yang justru berdekatan. Tak jauh dari Alfamart, kita akan menemukan Indomart. Tak jauh dari ATM atau bank BRI misalnya, pastinya kita akan menemukan ATM dari bank-bank jenis lainnya. Atau tak jauh dari penjual HP Vivo, kita akan menemukan penjual HP Oppo. Namun pertanyaannya, apakah ini menguntungkan bagi mereka sebagai penjual? Mari kita analisis dengan game teori atau teori permainan. Game teori adalah teori yang menganalisis bagaimana kita dalam mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain atau pihak lain. Belajar dari Sun Tzu, seorang ahli strategi perang dari China, mengatakan, jika kamu mengetahui lawanmu dan mengetahui dirimu, kamu tidak akan terancam pada setiap pertempuran. Dan apabila kamu tidak mengetahui lawanmu, tapi hanya mengetahui dirimu, kamu akan menang satu dan kehilangan satu. Tapi apabila kamu tidak mengetahui lawan, begitu pula dirimu sendiri, maka kamu akan terancam pada setiap pertempurannya. Artinya, kita harus memahami lawan dan memahami diri kita sendiri dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini bukan hanya keputusan dalam perang, tetapi juga keputusan dalam hal lain, seperti bisnis, negosiasi, dan keputusan dalam hal-hal lainnya. Ada 4 elemen utama dalam game teori ini. Yang pertama, player atau pemain sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, outcome atau keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah equilibrium atau keseimbangan, di mana para pemain tidak bisa lagi mengubah posisi mereka. Game teori ini dipopulerkan oleh seorang ahli matematika bernama John Nash, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 1994. Ia memperkenalkan istilah keseimbangan Nash atau Nash equilibrium, yang didefinisikan sebagai keseimbangan yang tercapai di mana setiap pemain dalam permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisi mereka untuk merespon apa yang dilakukan oleh kompetitornya. Game teori atau teori permainan ini juga memiliki dua cabang utama, yaitu situasi kooperatif dan situasi non-kooperatif. Situasi kooperatif mencakup interaksi sosial yang kompetitif, di mana akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Percobaan paling populer dalam game teori non-kooperatif ini yaitu Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan. Dilema tahanan adalah sebuah permainan di mana ada interaksi sosial antara dua orang narapidana, misalnya ada dua pelaku curanmor. Sebut saja Thanos dan Loki. Ketika Thanos dan Loki ketahuan melakukan curanmor, kemudian mereka dibawa ke polsek lalu diinterogasi di ruangan yang berbeda. Ketika dua pelaku ini diinterogasi, baik Thanos maupun Loki memiliki dua pilihan, yaitu mengaku dan tidak mengaku. Ketika keduanya diinterogasi lalu keduanya sama-sama tidak mengaku, maka keduanya dihukum penjara 5 tahun. Tetapi kemudian apabila Thanos dan Loki saling berkompetisi dan hanya mementingkan diri sendiri, di mana misalnya hanya Thanos yang mengaku sedangkan Loki tidak mengaku, maka Thanos akan menjalani hukuman 1 tahun dan Loki akan menjalani hukuman 7 tahun penjara. Tetapi bila keduanya mengakui kejahatan, maka keduanya hanya akan menjalani hukuman penjara 4 tahun. Posisi di mana keduanya sama-sama mengaku ini disebut dengan keseimbangan Nash atau Nash equilibrium, karena baik Thanos dan Loki tidak bisa lagi memperbaiki posisinya dan keduanya akan dihukum lebih berat jika sama-sama tidak mengaku. Situasi di mana Thanos dan Loki saling mengaku adalah situasi yang kompetitif, karena mereka saling bersaing tapi justru mereka saling merugikan satu sama lain. Ini juga yang menjelaskan mengapa Indomart dan Alfamart akhirnya selalu memilih lokasi yang berdekatan. Jawabannya karena mereka saling bersaing. Mereka saling merespon apa yang dilakukan oleh kompetitornya dengan melakukan hal yang sama, walaupun mereka tahu ini akan merugikan bagi kedua-duanya. Pada kasus Alfamart dan Indomart, kondisi saling bersaing dan mementingkan diri sendiri ini justru akan membuat mereka saling berdekatan dan akhirnya saling merugikan masing-masing. Tapi keduanya akan diuntungkan apabila mereka melakukan kolusi untuk membagi pasar. Misalkan,
Alfamart di Indonesia bagian barat dan Indomart di bagian timur. Dan apabila mereka bisa berjualan sendirian dan memonopoli pasar serta menekan harga, inilah yang disebut dengan situasi kooperatif atau kolusif. Namun tidak semudah itu, karena pemerintah kita melalui KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melarang keras praktek persaingan seperti ini karena akan sangat merugikan bagi konsumen. Situasi kooperatif seperti ini juga pernah dilakukan dalam kasus Yamaha versus Honda, yang keduanya diduga berkolusi untuk menekan harga sepeda motor matic. Situasi kooperatif ini juga digambarkan dalam film John Nash yang berjudul A Beautiful Mind. Dalam film ini digambarkan Nash muda bersama 4 orang temannya di sebuah restoran, bertemu dengan 5 orang wanita, dan salah satunya yang paling cantik di antara mereka, sebut saja dia Mawar. Apabila Nash bersaing dengan keempat temannya secara kompetitif memperebutkan Mawar, maka bisa dipastikan tidak ada satupun di antara mereka yang akan menang, karena satu sama lain akan saling menghilangkan peluang masing-masing. Jika setelah ditolak kemudian mereka mendekati 4 wanita yang tersisa lainnya, maka kemungkinan mereka akan ditolak lagi, karena bagaimanapun perempuan juga tidak mau dijadikan pilihan kedua. Itulah sebabnya Nash menyarankan daripada keempat temannya ini saling bersaing, mengapa mereka tidak saling berkolusi atau bekerja sama saja dengan membagi satu perempuan dan satu laki-laki. Dengan demikian semua akan bahagia mendapatkan pasangannya masing-masing. Ini yang kemudian oleh Nash disebut dengan socially optimal solution, atau kondisi paling terbaik yang bisa dicapai dari pihak yang seharusnya bersaing namun mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Itulah dalam bisnis dikenal istilah baru, disebut dengan co-opetition, atau kolaborasi kerjasama perusahaan-perusahaan yang seharusnya bersaing. Misalnya, kerjasama antara USA dan China, kerjasama produk Toyota dengan Daihatsu, atau juga konsep ATM bersama dalam dunia perbankan. Jadi kesimpulannya, the public good game atau dalam hal ini game teori, bukan hanya relevan untuk bidang ekonomi, tapi juga politik, bahkan hingga urusan perjodohan. Saya Wahyu Hakim, thanks for watching.